Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara jarak jauh di tahun baru ini, tahun 2021, dalam kondisi pandemi yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga Allah segera mengakhiri virus yang menyerang di negara kita khususnya dan di dunia ini pada umumnya. Oke, siswa sekalian yang saya banggakan, di awal semester 2 ini kita akan belajar tentang materi yang tidak asing lagi buat kita sebenarnya. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa mengikuti dengan baik, yaitu materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang negosiasi ya. Negosiasi ya. Baik siswa yang diajar oleh Bu Runtut Setiawardani maupun yang diajar oleh saya, untuk diperhatikan dengan baik ya. Kita akan mempelajari tentang negosiasi. Apa itu negosiasi? Tentunya hal ini sudah tidak asing bagi kalian yang tanpa kalian sadari sebenarnya setiap hari pun kalian sudah sering melakukan kegiatan negosiasi. Namun tidak semua memahami apa itu sih sebenarnya negosiasi. Kalau secara umum pengertian dari negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak ya, baik itu kelompok maupun organisasi dengan pihak ataupun kelompok maupun organisasi yang lain. Jadi adanya negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan bersama, baik itu proses tawar-menawar maupun berunding tentang suatu permasalahan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Oke, lanjut. Nah, kira-kira seperti apa kegiatan negosiasi itu? Contohnya ada beberapa ya, bisa kalian lihat. Yang pertama ada negosiasi antara murid dengan guru. Ini yang marak terjadi dan sering terjadi ketika ada pembelajaran tatap muka. Negosiasi antar murid dan guru itu sering terjadi pada jam-jam akhir, mana siswa itu melakukan negosiasi kepada guru supaya ulangnya dipercepat. Nah, ini yang biasa terjadi seperti itu. Namun tidaklah sama dengan kita yang sekarang, karena pendidikan kita, pembelajaran kita dilakukan secara jarak jauh, sehingga tidak lagi memungkinkan adanya negosiasi antara murid dengan guru yang seperti saya contohkan tadi ya. Kemudian yang kedua, negosiasi lama ya, meminjam buku antara murid dan penjaga perpustakaan ya, misalnya ke penjaga perpustakaan meminta hanya 3 hari ya, namun siswa kadang-kadang 3 hari belum selesai menyelesaikan membaca buku satu jilid ya, mungkin minta waktu Pak 5 hari kayak, atau 10 hari atau 6 hari kayak gitu. Kemudian yang ketiga, negosiasi hukuman karena tidak mengerjakan tugas dengan guru bidang studinya. Ini juga sering terjadi. Tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugas, lalu kalian minta negosiasi kepada guru yang bersangkutan supaya tugasnya itu diperingan agar tidak dapat hukuman. Kemudian yang keempat, contoh lagi, negosiasi saat ditilang polisi. Nah, ini sering kalian lihat terkait dengan pasal, misalnya kalian kok lupa tidak memakai helm, atau lupa, kalau sekarang yang lupa tidak memakai masker ya, kalian negosiasi kepada pihak yang berwajib supaya diberi keringanan. Kemudian negosiasi yang kelima adalah negosiasi yang saat didenda karena melanggar aturan misalnya.
Ada aturan yang menyebutkan bahwasanya ketika kalian tidak memakai helm maka ada denda dalam pasal itu sekitar kurang lebih 250.000 misalnya. Kalian kemudian meminta negosiasi supaya diperkecil ya dendanya. Itu serangkaian contoh dari kegiatan negosiasi. Tentunya kalian sudah punya gambaran ya bagaimana, seperti apa contoh-contoh kegiatan negosiasi tadi. Nah, kemudian biasanya apa saja sih yang dapat dinegosiasikan? Ya, di situ tertera ada 3. Biasanya yang dinegosiasikan itu contoh 1 barang. Nah, ketika ada negosiasi barang biasanya kalian jumpai pada saat kalian apa? Mungkin bagi kalian yang biasa jual beli online di Facebook maupun di aplikasi yang lain, biasanya ada negosiasi. Dan negosiasi yang nampak sekali jelas itu ketika kalian di pasar. Makanya ahli negosiasi sebenarnya bukan laki-laki ya. Ahli negosiasi itu sebenarnya adalah perempuan. Karena perempuan itu lebih ahli dalam memberikan argumen supaya melemahkan penjual. Kita contoh ketika ada seorang yang membeli di pasar ya, di pasar membeli katakanlah bumbu. Antara penjual satu dengan penjual yang lain, misalnya ada selisih 500 saja. Meskipun jarak yang 500 lebih rendah itu susah atau lebih jauh, itu akan jauh lebih dipilih oleh ibu-ibu. Itu contoh sederhana. Kemudian yang kedua, yang dinegosiasikan ada jasa. Jasa misalnya ada travel, misalnya ada pariwisata, biro dan sebagainya, ojek online dan sebagainya, GrabFood dan sebagainya. Yang ketiga adalah masalah atau permasalahan. Permasalahan juga dinegosiasikan supaya ada jalan tengah atau titik temu antara kedua belah pihak. Itu ada 3 ya yang dapat dinegosiasikan. Selanjutnya, ketika ada seorang bernegosiasi itu tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang dilakukan pada saat kalian negosiasi adalah yang pertama, tentunya untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Perbedaan itu tidak semerta-merta atau hanya diminta untuk mencari persamaan, tidak, tapi mengatasi atau menyesuaikan. Jadi perbedaan meskipun jelas nampak itu perbedaan, disamakan tidak bisa. Paling tidak ada titik temu di antara mereka. Gitu ya. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama bisa melewati permasalahan tersebut. Kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Dengan jalur negosiasi bisa dilaksanakan. Contohnya tadi membeli barang. Tuh, yang ketiga, tujuan dari negosiasi adalah untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Ketika perselisihan pendapat atau sengketa itu tidak diselesaikan dengan jalur negosiasi, besar kemungkinan itu akan menyebabkan pertengkaran. Kemudian yang keempat, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan sebuah transaksi. Atau istilah kita kenal kalau di negosiasi antar kedua belah pihak itu melahirkan sebuah istilah asing yang namanya win-win solution. Yaitu sama-sama menang. Tidak ada yang dirugikan. Jelas ya sampai sini? Oke, jelas, kita lanjutkan lagi. Nah, misal begini. Ini ada contoh teks negosiasi jual beli. Ketika si penjual menanyakan, ada yang bisa saya bantu, Mas? Kemudian pembeli menjawab, baju yang ukuran L ada enggak? Lalu penjual menjawab, ada Mas, sebentar saya ambilkan. Pembeli menjawab, ya. Lalu penjual menunjukkan, ini Mas,
yang ukuran L. Kemudian menanyakan, berapa harganya mas? Penjual itu menjawab, itu 300.000, pasnya 290.000. Lalu pembeli di sini mulai menyampaikan negosiasinya, bisa 260 enggak pak? Nah, penjual di sini mencoba mempertahankan, tidak bisa mas, paling kurang 5.000, jadi 285.000. Lalu penjual kembali memberikan argumennya supaya harganya, atau memberikan negosiasi lagi supaya harganya turun. Ya 280.000 deh pak, langsung saya beli. Dengan pertimbangan, penjual lalu menyampaikan persetujuannya dengan menjawab, ya baiklah. Ini salah satu contoh negosiasi sederhana. Jual beli baju ya. Di sini ada titik-titik yang perlu kalian pahami. Pada saat penjual menyampaikan, pembeli menanyakan harga, kemudian penjual memberikan harga, kemudian pembeli meminta harganya untuk turun. Di sini mulai ada yang namanya negosiasi, saling menguatkan pendapatnya masing-masing. Baiklah, ini untuk penugasan pertemuan pertama dulu ya. Jadi dari awal saya ulangi tadi, bahwasanya negosiasi, contoh negosiasi, kemudian tujuan dari negosiasi untuk apa, di depan sudah saya jelaskan. Sekarang kalian perhatikan penugasan di pertemuan yang pertama ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan evaluasi PJJ yang hari ini ya, silakan kalian bisa browsing boleh, atau baca buku boleh, atau menonton video tentang kegiatan negosiasi juga boleh. Nah, penugasan lengkap dan daftar hadir kelas ada di link penugasan. Nanti silakan kalian buka link penugasannya yang di-share melalui wali kelas nanti berikut dengan materi ini. Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan kalian kerjakan nanti untuk penugasan pertemuan yang pertama. Baik, selanjutnya sekarang masuk ke pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua, kalau pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang tujuan negosiasi, pengertian negosiasi dan lain sebagainya. Sekarang masuk di pertemuan yang kedua, yaitu tentang kaidah teks negosiasi. Nah, kaidah teks negosiasi meliputi apa saja? Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, menggunakan bahasa lisan didukung dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Mengapa harus menggunakan bahasa lisan didukung gerak tubuh dan ekspresi wajah? Supaya apa yang kalian sampaikan bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara kalian dan bisa diyakini. Sehingga orang yang berbicara dengan kalian itu akan merasa puas, akan merasa yakin, dan kalian bisa mendominasi pada saat negosiasi tersebut. Yang ketiga, mengandung konflik, adanya pertentangan, adanya perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan argumen yang menyebabkan adanya negosiasi. Dan yang keempat, ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Ada tawar-menawar, ada juga tukar-menukar. Kemudian yang kelima, menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Jadi antara kedua belah ini memiliki keinginan sendiri-sendiri yang belum terjadi dan terrealisasikan. Yang keenam, berakhir dengan kesepakatan atau berakhir dengan tidak terjadi kesepakatan. Jadi ada dua negosiasi itu, yang melahirkan kesepakatan atau tidak melahirkan kesepakatan dari negosiasi itu. Lanjut. Kemudian struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama adalah orientasi. Apa ya orientasi? Orientasi ini adalah sebuah kalimat pembuka yang ada di awal paragraf atau di awal percakapan. Biasanya berupa ucapan salam, kemudian sapa, salam pembuka dan sebagainya. Biasanya ada di awal.
Ini disebut dengan pembuka ini, ya, itu orientasi. Kemudian struktur yang kedua. Struktur yang kedua itu permintaan. Si pihak yang ingin mengetahui sehingga menanyakan suatu barang ataupun permasalahan yang dihadapi. Contoh, Bu, ada baju? Pak, ada celana? Pak, ada sepatu dan sebagainya. Ini permintaan. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan. Pihak yang terkait dengan siapa pihak peminta, ya, di sini bertugas memberitahukan mengenai barang maupun objek yang diinginkan atau membantu permasalahan yang dihadapi. Ada permintaan, berarti ada pemenuhan terhadap permintaan itu. Ada yang meminta celana, maka ada upaya untuk memberikan celana yang diminta. Ada yang menanyakan tentang permasalahan, maka ada yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Kemudian struktur yang keempat adalah penawaran. Sebuah klimaks atau puncak klimaks atau ending dari sebuah negosiasi karena terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain agar tercapainya sebuah kesepakatan di mana yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi perlu kalian perhatikan, struktur itu adalah rangkaian, bagian, ya, seperti rangkaian kepala manusia itu kan ada dari atas sendiri ada rambut, kemudian ada mata, kemudian ada hidung, ada mulut dan sebagainya. Ketika struktur itu terbalik, maka itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Oleh karena itu kalian harus memperhatikan sangat struktur di dalam sebuah negosiasi. Kemudian berikutnya adalah persetujuan. Kesepakatan atas hasil penawaran atau negosiasi antara kedua belah pihak. Pembelian, kalau ini adalah jual beli, terjadinya sebuah transaksi jual beli antara masing-masing pihak yang berkaitan. Nah, diakhiri dengan penutup. Artinya penutup ini mengakhiri sebuah percakapan, bisa kedua belah pihak antara menyelesaikan satu proses jual beli atau pemecahan masalah yang merupakan ending dari sebuah negosiasi. Itu strukturnya, ya. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas kita lanjut masuk ke kaidah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam kaidah bahasa negosiasi itu adalah bahasa persuasif. Artinya penuh dengan bujukan, ajakan atau menarik perhatian lah, intinya itu. Dan kalimat yang digunakan cenderung deklaratif, artinya memiliki fungsi informasi, memberikan berita, menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan atau perlu diketahui oleh orang lain. Kemudian ketiga, bahasa yang digunakan sopan sehingga komunikasi yang terjalin baik. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang baik. Kemudian yang keempat, memakai konjungsi semacam meskipun, walaupun, kalau begitu dan lain sebagainya. Penghubung antar kalimat, itu konjungsi. Memakai kalimat yang sifatnya efektif, pada namun jelas, singkat namun lengkap, serta informatif dan tepat. Efektif, ya. Kalimatnya berikutnya, kalimatnya bersifat tuturan sebab berisi maksud-maksud tertentu, ya, tuturan. Kemudian yang berikutnya menggunakan pronomina, yaitu kalimat langsung. Pronomina, bukan promina ya. Promina itu bubur. Ini pronomina, ya. Bersifat memerintah, memenuhi perintah, atau menyatakan kesepakatan atau tidak sepakat terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi. Itu saja untuk pertemuan yang kedua. Silakan kalian perhatikan dari awal sampai akhir yang tadi, bahwasanya penugasan untuk pertemuan kedua ini nanti kalian silakan baca teks negosiasi yang ada di link. Kemudian ikuti petunjuk dalam menyelesaikan penugasan pada pertemuan kedua ini. Ikuti petunjuknya, nanti linknya akan dibagikan bersamaan dengan materi ini melalui wali kelas. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
Itu saja saya cukupkan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.